多谢阁主。第一次见到像你如此不知好歹，我无错。重回五玉丹阁，只有2个，那就是培养出丹道天才，而是来自北天域某个丹道师。好大的口气！ Hola semuanya, bagaimana nih kabar kalian? Semoga dalam keadaan baik-baik saja dan sehat selalu ya. Seperti biasa, kita akan melanjutkan tonggak dari Martial Masters ataupun Lord Qinchen. Dan kita akan memasuki episode 445. Sebelum itu, kita review dulu untuk part sebelumnya ya guys. Qinchen yang telah menolak undangan dari Tuan Qinghong membuat semua orang sangatlah terkejut dan tidak menyangka kalau seorang dia bisa-bisanya menolak undangan tersebut ya. Tetapi mereka juga terkejut ketika mengetahui identitas dari Qinchen, kalau dia ini memiliki status ataupun ranah dari Raja Pil, membuat semua orang di sana langsunglah ketar-ketir ya. Tidak lama dari itu juga mereka pun memasuki Pavilion Xuanyi, yang dimana ini adalah tempat tinggalnya dari Qing Feng. Alasan mereka datang ke sana ya sudah pasti untuk mewakili Pavilion Xuanyi, yang dimana dia ini ingin menjadi putra suci ya. Tetapi untuk mencapai semua ini juga sangatlah sulit, dikarenakan banyak sekali putra suci dan juga tetua lainnya yang akan mempersulit jalannya Qinchen menuju putra suci. Contohnya saja seperti putra suci lainnya telah mengetahui kalau Qinchen ini membuat masalah guys, membuat dia sangatlah marah besar dan ingin tahu apakah Qinchen bisa melalui ini semua jika dia ikut turun tangan. Sedangkan untuk Tuan Qindan, dia ingin bertemu dengan Qinchen untuk membicarakan surat rekomendasi dia menjadi putra suci. Kalau begitu langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Di dalam ruangan tersebut, Qinchen sama sekali tidaklah ketakutan. Untuk Tuan yang berada di belakang ataupun tetua sungguhlah terkejut juga, karena keberaniannya ini sungguhlah luar biasa. Dan akhirnya mereka berdua ini bertemu. Dia dipertanyakan kalau Qinchen ini benar-benar sungguh memiliki keberanian yang begitu besar. Dan Qinchen hanya menjawabnya, kenapa Tuan berkata seperti itu? Lalu dia pun kembali dipertanyakan kalau dirinya ini baru beberapa hari datang ke kota, tetapi sudah mengebohkan di dalam kota ataupun membawa masalah baru. Bahkan juga katanya dia ini ingin menjadi putra suci. Baginya itu adalah keinginan yang semata saja ya, dan dia mencoba untuk menekan kekuatan dari Qinchen. Tetapi di sini Qinchen memberitahunya kalau putra suci Qinzhou telah menindas orang dengan kekuasaan. Ditambah untuk keluarga Huang telah mencelakai putra suci Lu Wencheng. Sedangkan untuk He Tantong bertindak semena-mena dan menghina Raja Obat ya. Jadi sebenarnya dia ini tidaklah mencari masalah, melainkan mencoba untuk menyelesaikan masalah atas perbuatan mereka. Dan juga dia ini hanya memberikan sedikit hukuman saja. Tetapi tetap saja dia ini sama sekali tidaklah terima, karena baginya tindakan dari Qinchen hanyalah sepihak saja. Dan dia juga telah melihat kalau Qinchen ini adalah orang yang begitu berbakat. Asalkan dia meminta maaf kepada mereka, maka masalahnya ini akanlah selesai. Dan juga pastinya dia akan melepaskan Qinchen ya. Lalu untuk tetua yang di sampingnya meminta kepada Qinchen kalau Tuan Ketua Pavilion sudah memberikannya dia kesempatan. Jadi lebih baik ambil kesempatan ini, jika tidak maka dia akan mendapati masalah besar. Sayangnya kita tahu betul kalau Qinchen tidak akan menerima kesepakatan tersebut ya. Baginya dia ini sama sekali tidaklah melakukan kesalahan. Jadi sama sekali dia tidak perlu meminta maaf kepada mereka. Mendengar itu, tetua yang di sampingnya pun langsung menghela nafas karena Qinchen ini benar-benar sungguhlah berani ya. Mendengar itu juga Tuan Pavilion langsunglah tersenyum ya. Karena ini pertama kalinya dia bertemu orang yang tidak tahu diuntung seperti dirinya. Karena sudah diberikan kesempatan untuk hidup, tetapi masih mencoba untuk membelot. Jika memang pernyataan dia seperti ini dan tidak mau meminta maaf kepada mereka, maka dialah yang akan memaksanya untuk meminta maaf. Atau dialah yang akan dihabisi oleh Tuan Pavilion. Dan dia pun langsung mengeluarkan tangan spiritual yang begitu besar sembari mengancamnya berlutut serta meminta pengampunan. Tetapi dengan begitu santainya, Qinchen sama sekali tidak terlihat kalau dia tertekan ya. Bahkan dia berdiri dengan begitu santai, sampai-sampai tangan tersebut pun perlahan-lahan untuk mendekati tubuhnya. Dan juga Qinchen sama sekali tidak takut
dan dia langsung berteriak kalau dirinya tidaklah bersalah. Dan tangan tersebut pun langsunglah berhenti, yang membuat tetua di samping di sana sebenarnya sudahlah ketar-ketir dan langsung memalingkan wajahnya. Dia kira kalau Qin Chen sudahlah meninggal dunia. Tetapi untuk Tuan Pavilion di sana langsunglah tertawa, karena ini sebenarnya adalah sebuah ujian dan bukan untuk sebuah hukuman. Dan dia menanyakan apakah dia sungguh mengira dirinya tidak akan menghabisi nyawanya. Lalu giliran dari Qin Chen untuk bersuara ya, kalau dia ini sebagai ketua Pavilion Pil wilayah Peutien, seharusnya dia ini bisa membedakan yang mana benar dan mana yang salah. Tetapi nyatanya untuk saat ini, dia sama sekali tidak bisa membedakan yang mana benar dan mana yang salah ya. Bagi Qin Chen, ini adalah suatu penghinaan besar bagi Tuan Pavilion jika memang tidak bisa untuk menilai sesuatu ya. Lagi dan lagi, Tuan Pavilion pun langsunglah tertawa keras sembari berkata, hebat juga kau, punya keberanian untuk menantang dirinya. Waduh, kayaknya nih Pak Tua agak aneh juga ya. Karena dia sudah berani menantang dirinya, Tuan Pavilion Peutien langsunglah menghampiri dirinya, sembari berkata meskipun dia tidak menghabisi nyawanya, tetapi juga dia tidak akan mengabulkan permohonannya, dikarenakan sebetulnya masalah dari Qin Chen terlalu besar. Sebab begitu dia datang ke kota ini, dirinya sebenarnya sudah menyinggung ketiga wakil ketua. Jika saja dia menyetujui dirinya menjadi putra suci, maka tidak tahu akan terjadi masalah sebesar apa ya. Sebab wakil ketua yang telah dia singgung ini memiliki dukungan yang begitu kuat. Jadi dia sama sekali tidak bisa ikut campur dalam masalahnya. Ia anggapannya jika dia menyetujui ataupun membuat surat rekomendasi agar Qin Chen menjadi putra suci, maka dia sendiri juga akan mendapati masalah besar guys. Dan jika memang dirinya memaksa untuk menyetujui kalau dia akan menjadi putra suci, bagaimana bisa dia fokus dalam ilmu pil? Karena pasti dirinya akan terus-terusan dicari oleh tiga wakil ketua tersebut. Lantas Qin Chen pun memintanya untuk tidak perlu khawatir, karena baru-baru ini dia telah mendengar ada ketua pavilion berasal dari wilayah Wu yang sedanglah diasingkan di sini. Sedangkan tujuan sebenarnya dari ketua pavilion yaitu mempelajari ilmu pedang, karena sebetulnya dia ini ingin sekali kembali ke wilayah Wu. Tetua yang berada di sampingnya pun sungguhlah terkejut-kejut. Mengapa dia sangatlah berani untuk mengatakan seperti itu? Dan apakah dia tahu apa yang sedang dia katakan di hadapannya? Tetapi Qin Chen masa bodoh, dia kembali melanjutkan ceritanya. Jika dia memang ingin kembali ke wilayah Wu, hanya ada dua cara untuk kembali. Yang pertama, dia ini harus berada di basis kultivasi Meneroso dan mencapai Martial Sovereign atau menjadi Martial Emperor Langit ke-9. Maka dengan begitu, sudah dipastikan dia pasti akan kembali ke pavilion wilayah Wu. Mendengar itu, mereka berdua pun langsunglah terdiam tanpa sepatah kata apapun, yang menandakan kalau mereka berdua ini menantikan lanjutan penjelasan dari Qin Chen. Dan Qin Chen pun melanjutkannya, jika memang dia tidak salah lihat, kalau sebelumnya dia melihat kekuatan mental ketua pavilion sudah mencapai Martial Sovereign. Tetapi baginya tetap tidak bisa memahami jalan langit saat membuat sebuah pil ya. Baginya itu percuma saja. Yang dimana kemampuannya itu sangatlah tidak seimbang dan menyebabkan pembuatan pilnya menjadi begitu melemah. Maka dengan begitulah dia sama sekali tidak bisa menghasilkan pil kaisar kelas 8. Lantas Tuan Pavilion pun langsung menanyakan bagaimana dia bisa tahu semua ini. Tetapi Qin Chen sama sekali tidak menjelaskan bagaimana dia bisa tahu ya. Dia hanya memberitahu jika memang ingin menyelesaikannya, maka ini sangatlah tidak mudah, tetapi dia bisa membantunya. Apalagi jika memang dia ingin kembali ke wilayah Wu, maka dia akan mencarikan cara lain untuk kembali ke sana. Salah satunya saran dari Qin Chen yaitu melatih orang berbakat dari pavilion pil. Maka dengan begitu sudah pasti akan menarik perhatian dari wilayah Wu. Jika wilayah Wu sudah tertarik dengan mereka, maka antarkanlah orang berbakat ini ke pavilion pil wilayah Wu. Dengan bertujuan akan diikutsertakan dalam kompetisi ilmu pil 4 wilayah. Jadi saran dari Qin Chen sebenarnya tertuju kepadanya juga guys. Selama dia bisa menjadi putra suci,
dan juga membawa kemenangan untuk wilayah Petian, maka pada saat itu juga impian ketua pavilion akan terwujud dengan sendirinya atau secara otomatis dia juga mendapati keuntungan yang begitu besar ya. Mendengar itu juga tuan pavilion pun langsunglah sangat sombong sekali nih bocah. Tetap saja Qin Chen sama sekali tidaklah menanggapinya. Dia hanya berkata kalau dirinya ini sama sekali tidak akan mendapati kerugian jika membiarkan dirinya menjadi putra suci dan mengikuti kompetisi tersebut. Karena dia yakin dirinya pasti akanlah menang dan juga menarik perhatian bagi wilayah Wu. Tetapi ucapan dari Qin Chen ini juga membuat dia sangatlah tertarik dan dia menyuruh Qin Chen untuk menunggu di aula terlebih dahulu, yang dimana dirinya ini akan memberikan satu kesempatan untuk bersaing dengan putra suci. Lantas Qin Chen pun langsung berterima kasih dan menuju ke aula berikutnya. Setelah dia pergi, tuan pavilion berkata kepada tetua di sampingnya kalau bocah ini bukanlah orang dari ratusan dinasti, tetapi yang sebenarnya dia ini berasal dari keluarga ilmu pil di wilayah Petian. Dan seharusnya juga tujuan dari Qin Chen sebenarnya untuk mendapatkan posisi di dunia, yaitu Ancient Scripture. Waduh, sebenarnya tujuannya bukan seperti itu sih, karena tujuan dari Qin Chen masihlah belum jelas ya. Ya, tapi nggak salah juga ya, karena tujuan dari awalnya memang seperti itu. Tetapi di sini skill negosiasi dari Qin Chen benar-benar sungguhlah luar biasa. Karena dia ini memberikan sebuah iming-iming, jika menerima dirinya, maka otomatis orang tersebut juga akanlah mendapati sebuah keuntungan. Tidak ada yang namanya kerugian jika menerima dirinya guys, mantap. Oke lah, sepertinya cukup sampai di sini aja dulu untuk video kali ini. Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Pesan dari Mimin, tetaplah menjadi orang yang baik, walaupun itu sangatlah sulit. To be continue, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. 多谢阁主。第一次见到像你如此不知好歹，我无错。重回五欲丹阁，只有2个，那就是培养出丹道天才，而是来自北天域某个丹道士。好大的口！